teringat. Maka kita lihat banyak orang yang gagal dalam melakukan memaafkan kesalahan saudaranya, hatta kesalahan pasangannya. Saya sebagai konsultan keluarga juga seringkali mendapati hal ini. Sulit untuk memaafkan pasangan yang sudah melakukan kesalahan yang besar, dan sebenarnya kesalahan itu bisa berujung kepada perceraian. Tapi untuk memaafkan hanya sekedar di lisan saja. Itulah sebabnya ketika salah seorang sahabat yang Utsman bin Affan, ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW terkait dengan pertanyaan Rasulullah SAW, apakah kamu mau dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala istana yang megah di surga? Tentu jawabannya adalah mau. Lantas Utsman pun bertanya, amalan apa yang dapat Allah bangunkan istana di surga untuk kita? Maka Rasulullah pun menjawab, memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sekilas kalau sekedar di atas lisan, hal itu sangat mudah. Kita berjabatan tangan juga sangat mudah. Kita memeluk satu dengan yang lainnya, muasafah seperti tadi malam. Wallahu a'lam, apakah hati kita juga ikut dalam memaafkan kesalahan saudara kita? Apalagi kalau kesalahannya menimbulkan dampak yang luar biasa. Tadi sudah saya katakan, dampak perceraian. Tidak sedikit kemudian permaafan itu gagal dan akhirnya berujung kepada sebuah keretakan di dalam rumah tangga dan kemudian bercerai. Nauzubillah min dzalik. Betapa dahsyatnya hadiah yang Allah berikan kepada seorang pemaaf. Begitu juga kalau kita pindahkan hubungan kerja kita di perusahaan ini. Kita satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat. Disitulah sebenarnya kekuatan kita. Orang lain tidak punya pabrik, orang lain tidak punya publishing, orang lain tidak punya tim penjualan, orang lain tidak punya wisata Quran. Kita juga punya masjid. Tidak hanya punya masjid, kita juga punya yayasan. Kita punya yayasan Kuba, kita punya yayasan Baitul Mal. Bukan hanya itu, kita juga punya sekolah. Tidak hanya sekolah di tingkat kanak-kanak, tapi sudah sampai di tingkat SMA. Kita juga tidak punya sekolah, tidak hanya punya sekolah dan tidak punya hanya masjid. Kita punya Al-Quran dan kita punya buku sirah. Kita tidak punya hanya Al-Quran semata-mata yang kita pegang sebagai mushaf. Kita juga punya Al-Quran yang digital. Kita juga bukan tidak hanya punya Al-Quran digital, kita juga punya marketplace, TikTok, IG yang mendunia. Al-Quran kita sudah dinikmati oleh orang-orang di seantero Nusantara, bahkan di luar Indonesia juga. Tadi pagi, kemarin pagi, Ustaz Muhammad Yusuf Hashim sudah menyebutkan bahwa Al-Quran kita ini sudah dipakai di mana-mana. Pak Indra juga sudah menyatakan tadi malam, sudah banyak orang yang mendapat hidayah dengan Al-Quran kita, dengan buku-buku
buku-buku pengobatan nabawi kita. Sudah banyak orang yang kemudian hijrah dari jahiliyah menuju kepada Islamnya. Sudah banyak juga sahabat-sahabat kita yang kemudian mampir di perusahaan ingin bekerja di tempat ini karena mendapatkan kabar bahwa di perusahaan ini ada kegiatan sepekan sekali di setiap hari Jumat mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan menambah hafalan Al-Quran. Sungguh luar biasa kaya dan berkahnya sangat grup ini. Dimulai tadi malam Pak Riza Zakarias, saya menurut beliau sebagai akang. Mereka merintis usaha ini dari tempat yang sangat sederhana. Kemudian mereka tidak menyangka kalau perusahaan itu, usaha mereka itu kemudian jadi sebesar ini. Tadinya mereka hanya berpikir cuma 3 orang, 10 orang, mungkin kerabat-kerabat dekat ditambah dengan saudara, mungkin 50 orang. Tidak perlu pakai HC, tidak perlu pakai perpajakan, tidak perlu pakai keuangan, cukup diurus sendiri. Tapi qadarullah, waktu itu sudah 3 minggu belum lahir. Ketika Kang Riza tadi malam berbicara, saya pun belum tahu di mana waktu itu. Kita pun semuanya mungkin masih sekolah. Tapi siapa yang menduga kemudian pada hari ini, pada malam ini, pada pagi ini, Allah datangkan sebuah ujian buat kita semua. Mudah-mudahan ini tidak menjadi malapetaka, tapi ada sebatas musibah dan sebatas ujian. Karena beberapa waktu yang lalu Habib Jufri juga sempat datang ke tempat kita mengatakan tanda-tanda orang yang disayang Allah itu adalah mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini sungguh ya, Kang Riza terharu melihat kita semua. Sebenarnya beliau pun ingin bersama tidur rebahan di masjid, menanggalkan semua jabatan yang ada dan menghadap kepada Allah dengan kehambaan, kehinaan atas dosa-dosa. Luar biasa. Akan yang bertahan dari sejak tadi sore sampai dengan pagi ini. Ya Allah, mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Ikhlaskan niat kita ingin memperbaiki diri. Di ujung sana sebentar lagi Ramadan akan tiba, di pertengahan Februari. Mudah-mudahan malam ini amal-amal kita yang mulai pada saat ini itu akan membuat upaya-upaya kreatif kita semakin hebat, upaya-upaya penjualan kita semakin kuat, upaya-upaya kita saling bersinergi semakin erat gitu. Dan yang terpenting, kita tetap terus berdakwah dengan Al-Quran kita, dengan surah An-Nabawiyah kita, dengan semua hal yang kemudian ada di dalam keluarga besar sampai sehingga rezeki yang kita bawa pulang ke rumah adalah rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Dan itulah sejatinya keluarga yang diidam-idamkan sebagai keluarga yang bahagia. Kalau tidak karena itu, saya yakin akan semua sudah tidak akan ada di sini. Karena perusahaan kita bukan sekedar mencetak kertas yang di atasnya ada tulisan Al-Quran. Kita sadar bahwa kedatangan kita sejak hari Senin pagi sampai Jumat sore
bulan menerima gaji. Tapi ada sesuatu yang sangat penting dan esensial untuk kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau orang di luar sana berlomba-lomba untuk menyiapkan kehidupan duniawinya semata-mata, tapi kita sedang memikirkan persiapan bagaimana nanti kalau kita hidup sesudah kita meninggalkan dunia ini. Memang agak lucu orang lain di luar sana menilai kita. Harusnya dipisahkanlah antara dunia dan akhirat. Tapi Kang Riza dan kawan-kawan serta Pak Alvino mendoakan mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat karena memang sudah terjadwal dalam amanahnya. Beliau tidak menyangka segini banyak orang yang datang ke tempat ini, dan mereka tidak menyangka kalau perusahaannya bukan saja perusahaan yang dulu tidak punya badan hukum, tapi sekarang justru menjadi perusahaan yang kemudian dimintai bantuannya untuk perusahaan-perusahaan lain. Apalagi konon kabarnya ketika Agustus 2007 perusahaan ini diresmikan, berpindah dari Ciputra ke Babakan Sari. Bukan tiba-tiba dari perusahaan Quran MAC di Solo. Itu tidak masuk akal lagi. Itu yang membuat mereka menangis melihat kasih sayang Allah yang luar biasa. Padahal kata beliau tadi malam ketika saya mengantarkannya sampai di depan pintu mobil, sangat banyak aib, kesalahan, kelemahan yang diperbuat, wabil khusus di tingkat pimpinan, wabil khusus di tingkat pemilik. Rasanya Allah tidak sebanding memberikannya, kita tidak sebanding mendapatkan apa yang Allah berikan. Sungguh luar biasa. Kita buat 1, Allah kasih 100. Kita buat 10, Allah kasih 1.000.000. Inilah yang kemudian saya ingin menjawab pertanyaan seseorang. Bapak tadi pagi ketika kita melaksanakan KI 3 melengkapi jawabannya Ustaz Hashim Muhammad Yusuf Hashim, kita nggak sanggup Bapak Ibu. Gaji yang kita terima itu terlalu besar kalau dinilai tidak dengan materi yang kita terima sebagai uang. Karena kata Ustaz Yusuf, kalau kita mengukur pemberian perusahaan ini sebatas uang yang masuk ke dalam rekening kita kemarin, banyak juga yang kemudian bersyukur kepada saya kemarin, sudah bersyukur kepada Allah atas gaji kita lebih awal masuknya. Biasanya 1 hari 1 hari, tapi pada kemarin belum selesai kita melaksanakan acara malam ini, uang sudah dipakai di dalam rekening kita. Alhamdulillah. Kita doakan supaya tidak ada lagi cicilan-cicilan pembayaran gaji kita, supaya dikembalikan potongan-potongan gaji kita, diberikan bonus, diberikan hal-hal yang kemudian akan memperbaiki kehidupan kita. Tetapi sekali lagi ini juga nasihat buat saya, keberkahan bersama dengan perusahaan ini ternyata nilainya lebih besar dari gaji itu. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Lingkungan yang diberikan oleh perusahaan ini, itu yang tadi malam disampaikan oleh Kang Riza di pintu mobilnya, sangat mahal harganya. Kita cuma kasih 1 sama Allah. Kita cuma sholat zuhur, tapi kita tidak buat
sholat ba'da zuhur, sholat sunat ba'da zuhur. Tapi Allah kasih kesempatan kita untuk menjual lebih banyak dari apa yang kita berikan. Kalau dalam hitungan manusia ini tidak adil, sangat tidak adil. Kalau saya memberikan satu, yang sudah kita Kalimantan memberikan 5. Tapi bagi Allah, Allah itu maha kaya. Kalau kita kasih 1, Allah kasih 100. Kalau Allah kasih 700, mungkin kita cuma bisa berikan 10. Berlipat-lipat kali ganda. Dan itulah yang tidak bisa ditransfer oleh bagian keuangan di rekening bank kita. Maka kita patut bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Itu ayat yang tadi pagi, kemarin pagi itu diulas sedikit oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Dan ingin menjadi tanda buat kita. Akan semua, termasuk ibu-ibu dari malam, itu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di perusahaan. Keluarganya sehat-sehat, anaknya soleh-soleha, istrinya soleha. Di tempat ini akan tidak diganggu untuk tidak melaksanakan sholat. Sholatnya di awal waktu. Sholat Jumatnya itu khusyuk. 11-15 perusahaan ini sudah memberikan karyawannya untuk mempersiapkan